petani. Yang saya hormati Bapak Kepala BPDAS. Sekarang bagaimana masyarakat itu bisa lebih diberdayakan untuk meningkatkan peranan hutan itu sendiri. Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira itu. Kemudian dengan mari kita sama-sama mendengarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan saya mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bimbingan teknis penyusunan program penyuluhan kehutanan tahun 2013 secara resmi saya nyatakan dibuka. Ya, program penyuluhan ini kan merupakan syarat utama bagi seorang penyuluh di dalam melakukan kegiatan pembinaan penyuluhan di masing-masing wilayah kerjanya, gitu kan. Nah, kita harapkan dengan pertemuan ini terjadinya, kita tahu memang penyuluh juga sudah melakukan penyusunan program di setiap kecamatan, bahkan dari desa, ada kecamatan dan kabupaten. Nah, sekarang mereka diajak bersama-sama untuk melakukan penyusunan program di tingkat provinsi, ya kan, yang dapat dijadikan sebagai upaya kita untuk mengatasi atau untuk dapat menanggapi berbagai persoalan-persoalan yang dihadapi oleh para penyuluh, terutama dari penyuluh kehutanan. Nah, kita menyadari sebetulnya Riau ini masih sangat jauh jumlah penduduk dibandingkan dengan luas wilayahnya. Jadi Riau ini jumlah penyuluh kehutanannya itu terbatas, masih terfokus pada 4 kabupaten hari ini, seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Sengingi, kemudian Kabupaten Siak, Relawan, ya, ditambah dengan Kabupaten Menggaling. Nah, lebih dari itu belum banyak kabupaten yang punya penyuluh kehutanan itu sendiri. Nah, kita harapkan ke depan dengan Undang-Undang 16 2006 itu seluruh kabupaten yang ada di Riau ini sudah memiliki badan pelaksana penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, dan dengan demikian bisa memberikan perhatian penuh terhadap penyuluh di masing-masing sektor tadi, dan berapa yang dibutuhkan dan berapa pula yang masih kurang, gitu ya. Nah, kita memang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhan penyuluh kehutanan maupun penyuluh perikanan dan pertanian ini sesuai dengan kebutuhan dari penyuluh PNS. Tetapi harus ada upaya-upaya kita ke depan lebih jauh sehingga penyuluh PNS ini dengan formasi yang terbatas kan kemungkinan itu kecil, ya. Bagaimana kita bisa memberdayakan masyarakat yang punya prestasi di bidang masing-masing sektor tadi. Kemudian kalau dia di pertanian, petani-petani andal atau petani yang berprestasi itu, atau penyuluh PNS yang sudah pensiun, itu kita harapkan menjadi penyuluh swadaya, membantu masyarakat yang ada sekitarnya dalam memberikan pembinaan kepada petani sehingga terjadinya peningkatan hasil produksi. Begitu terjadi peningkatan hasil produksi petani, tentu kita harapkan kesejahteraan petani itu makin baik. Demikian juga untuk perikanan dan kehutanan. Nah, untuk kehutanan ini kita harapkan ke depan bagaimana penyuluh kehutanan ini bisa melakukan peningkatan pemberdayaan pada masyarakat, ya kan? Kemudian menambah jumlah penyuluh swadayanya sehingga masyarakat yang ada di sekitar hutan itu mampu lebih sejahtera dengan pengembangan kegiatan yang produktif dengan tidak merusak hutan, memanfaatkan hasil hutan tapi tidak merusak hutan. Ini yang kita harus tumbuh kembangkan ke depan, dan KUP atau SPKP adalah merupakan salah satu wadah yang dapat dijadikan sebagai kegiatan para petani yang ada, petani kehutanan yang ada di desa-desa itu sendiri. Nah, lebih jauh nanti dengan Pak Kami. Kami bimbing Pak sekarang. Jadi terkait yang sudah dijelaskan tadi, sekarang kan di
Permen Hub P41 itu kan sudah diatur ya Pak ya, untuk menyusun rencana kerja penyuluh itu kan button up. Jadi dari potensi inventarisasi Pak, lokasi daerah. Jadi dari penyuluh itu harus bisa di wilayah kerjanya itu menyusun, ini kalau lokasi wilayah seperti ini harusnya saya harus bagaimana gitu, mensikapi. Nah, terus susunan rencana kerja yang mau saya usulkan apa bentuknya? Nah, karena kalau penyuluh kan tadi Pak sudah dijelaskan ya, pada intinya tuh mau merubah sikap dan perilaku. Nah, misalnya